mati dengan izin Allah. Tapi tetap ketika berdakwah nggak bisa sendirian. Bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Dia bersama dengan orang-orang yang sifatnya asyidda'u 'alal kuffar, tegas, ruhama' bainahum, tapi hatinya lembut. Banyak orang yang hatinya keras, kelihatannya lembut. Kalau Nabi Muhammad, sahabat-sahabatnya enggak begitu. Hatinya lembut, sikapnya tegas. Orang selalu mengatakan Ustaz Somad itu keras. Saya enggak keras, cuman sound sistemnya bagus. Jadi kelihatannya, padahal suara saya biasa aja. Nah, kita tinggal memposisikan diri kita masuk dalam level sahabat Nabi yang mana. Saya nih Ustaz Somad, kebetulan harta kurang, tenaga juga kurang, tapi ide-ide pikiran cerdas, Ali bin Abi Thalib. Saya nih Ustaz, pikiran saya banyak, tanggungan, tapi tenaga saya kuat, Umar bin Khattab. Saya nih Ustaz, tenaga kurang, pikiran kurang, tapi harta lebih, Utsman bin Affan. Saya nih Pak Ustaz, harta kurang, pikiran kurang, tenaga kurang, tapi umur lebih, Abu Bakar Siddiq. Ada kebijaksanaan. Saya nih Pak Ustadz punya beberapa kelebihan, tapi saya perempuan, Khadijah, kaya raya. Saya nih Pak Ustadz masih muda, brilian, cerdas, Aisyah. Ambillah setengah agama ini dari Aisyah. Khudhu nisfa dinakum min Humairah. Jadi kita tinggal ukur kira-kira saya ini masuk mana. Pikiran kurang, tenaga kurang, umur kurang, kebijaksanaan kurang, benci lebih, Abu Lahab. Kita tinggal memposisikan saja. Karena kalau nggak ada Abu Lahab nggak enak juga kan. Abu Lahab, Abu Jahal ini mesti ada. Kalau nggak, cerita itu nggak menarik. Maka Nabi Muhammad SAW itu juga berada di tengah orang-orang seperti ini. Dan saya dalam pengalaman, kenapa Ustadz bisa ceramah di kantor itu? Kenapa Bapak Dinas, Kepala Badan, Bapak Kanwil bisa buat acara ini? Karena ada orang yang bergerak di balik layar yang ingin supaya Ustadz masuk ke kantor kami. Tapi nama dia nggak muncul. Dalam kata sambutan nggak muncul, dalam surat undangan nggak muncul. Tapi dialah the session maker, pemain sehingga terwujudnya acara itu. Maka saya selalu mengatakan, ketika dalam acara yang tampil ke depan, yang porsi ngomongnya paling banyak, yang diliput, yang direkam, yang diupload, Ustadz Abdul Somad. Makanya saya khawatir nanti ketika di akhirat, mohon maaf Abdul Somad, pahala kau sudah diambil di dunia semua. Tapi insya Allah berkat doa kita bersama, keikhlasan tidak rusak oleh sebab itu. Karena yang paling di ujung tombak sebetulnya adalah mereka yang dibalik ini semua. Sehingga terwujudnya sebuah acara di satu kota, di kantor, di masjid, di pondok anu, di sini, di seluruh. Dari mulai Aceh, turun Sumatera Utara, turun ke Riau, ke Jambi, Sumatera Barat, turun ke Palembang, turun ke Lampung, masuk ke Pulau Jawa, masuk Kalimantan, Sulawesi, Papua, Sabah, Sarawak, Brunei. Ada saja jenis manusia yang model begini. Bahasanya beda, sukunya beda, negaranya beda, tapi jenis manusianya seperti ini. Ada yang model penolong dakwah, ada yang model support dakwah, ada yang model pengganggu dakwah. Tinggal kita memposisikan diri. Nah, disitulah ternyata yang dipikirkan ketika kuliah dulu nggak sama dengan yang terjadi di lapangan. Betapa simpelnya di kuliah dulu. Maka saya kalau melepas adik-adik mau ke Mesir, saya bilang, kalian belajar yang serius, tapi ujian yang sesungguhnya bukan di ruang kelas Al-Azhar. Ujian yang sesungguhnya nanti ketika pulang di kampung halaman berdakwah. Itulah sebetulnya dakwah yang sesungguhnya. Ujian di Al-Azhar kita bisa tahu bahwa ujian soalnya nggak akan keluar dari diktat yang 500 halaman ini. Tapi ujian kehidupan macam-macam. Ujian melalui kawan, ujian melalui pemerintah, ujian melalui konglomerat, ujian melalui partai, dan lain sebagainya. Jadi sekarang ini kalau dibanding bisa tanya Ustadz Yunus bagaimana mengurus perizinan antara saya datang 2019 disambut Kapolda supaya aman sampai 2023, dan paling nyaman rasanya sekarang ini.
Karena semua sibuk pilkada, akhirnya lupa ngurus saya. Alhamdulillah. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Dia ingin memainkan hati kita, melihat apakah kau bersandar kepadaku atau bersandar kepada manusia. Bersandar kepada benda binasa, bersandar kepada kawan, pagi jadi kawan, sore jadi lawan. Bersandar kepada kuasa sirna, tapi bersandar kepada Allah, kita menjadi kuat karena Allah, karena kita selalu berkata la haula wala quwata illa billah. Kalau Allah sayang kepada hamba, ista'malahu, dipakainya hamba itu untuk dakwah. Saya menganggap husnuzon pada Allah. Saya berharap saya termasuk dipakai Allah Ta'ala untuk dakwah. Maka saya ketika dulu tausiah, awal saya pulang dari Maroko tahun 2008 bulan Agustus ke Pekanbaru. 2008, 2009 saya mulai buat pengajian khusus hadis Sabtu subuh. Kenapa tidak buat Ahad? Takut mengganggu yang sudah ada. Jadi jangan buat kajian yang ganggu orang lain. Kalau kita mau menyalakan lilin, nyalakan saja lilin kita, jangan tiup lilin orang lain. Jadi saya buat Sabtu supaya yang Ahad nggak terganggu. Masjidnya masjid kampus yang nggak ada mahasiswanya kalau subuh, dan jauh dari pemukiman masyarakat, di Jalan Ronggo Warsito, kampus Universitas Riau, namanya Masjid Akramun Nas. Jadi subuh Sabtu ngajar khusus hadis, jumlah jamaahnya lebih banyak tiangnya dari orangnya. Sepertiga, imam, makmum, kiri kosong, kanan kosong. Seperti pengaturan kursi pesawat. Habis itu masuk 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 jamaah sudah minta pindah masjid yang lebih besar karena masjid itu nggak muat lagi. 4 tahun. Setelah itu kami pindah ke Masjid Al-Falah, Jalan Sumatera, Pekanbaru Riau, yang masjidnya 2 lantai. Kami di atas, bawah bisa full. 2013, 2014 masjid itu ibu-ibu yang sudah tua dan ibu hamil komplain karena nggak bisa naik tangga. Akhirnya saya pindah ke masjid provinsi yang lebih besar 2015, 2016. Habis itu rekaman-rekaman saya mulai ditonton banyak orang. Setelah ditonton viral, setelah itu ada yang tersinggung, diusir, makin viral. Artinya apa? Berproses. Bukan berarti pulang langsung disambut karpet merah tola al-badru alaina. Tapi proses yang panjang. Yang namanya buah itu matangnya manis itu kalau tunggu saja prosesnya. Banyak orang ingin pisang ini cepat matang, akhirnya dikarbit. Kuningnya bagus memang, tapi rasanya, rasaku belum tentu rasamu. Nah, karena ini bicara tentang masalah rasa. Orang sudah tahu, ini manisnya, ini manis karbitan ini. Ini merah semangkanya, ini suntikan ini. Nah, ini nggak benar ini. Nah, jadi kita biarkan saja prosesnya berjalan. Lalu kemudian saya masuk ke dalam hutan. Ketika bangun, pulang, selesai, presentasi di masjid. Inilah perjalanan kami kemarin, ini masjidnya, lantainya ini tanah, dindingnya ini kayu-kayu yang lapuk, nggak usah kita senggol pakai ujung jari, bersin aja, udah copot udah. Akhirnya jamaah mengatakan, kalau gitu Ustadz, selesaikan masjidnya. Kami bawa uang ke dalam, masjidnya selesai, lantainya keramik, dindingnya beton. Lalu kemudian sengaja kami buat selasarnya itu luas supaya siapapun media, jamaah, dakwah, komunitas yang datang nggak lagi nginap numpang di rumah Ustadz, guru ngaji dan Pak Kades, supaya bisa di pelataran masjid, sehingga ada dapur masjid, tidak lagi merepotkan masyarakat. Jadi ada yang bantu perizinan masuk ke dalam, ada yang komunitas motor, komunitas moge, komunitas trail, komunitas mobil-mobil yang masuk ke dalam off-road. Itu ketika melihat itu, dia akan menawarkan, Ustadz, nanti kalau masuk ke dalam kasih kabar lagi ya, kami suka yang begini Pak Ustadz, udah lama kami cari yang model begini nggak ketemu. Nah, ini bagus sekali Pak Ustadz. Nah, jadi ternyata memang disitulah baru kita ketemu yang namanya
dakwah ini kalau bersama-sama. Ketika berdakwah di masjid, ya biasa aja, datang, tausiah, tanya jawab, selesai. Tapi begitu kita berdakwahnya masuk ke hutan, berdakwahnya menyelesaikan satu masalah, ada yang kita sampaikan, ada yang kita perlu support. Ustaz Somad, ini di lampu-lampu merah, traffic light, di depan-depan mall, ini sudah nggak tertolong lagi Pak Ustadz. Anak-anak pang ini ternyata mereka kumpul kebu. Jadi gimana caranya? Gimana kalau Ustadz buatkan iklan, nanti kita tangkap satu-satu, kita bawa, kita penyuluhan, yang kebetulan belum nikah, kita nikahkan, yang belum ada pekerjaan, kita kasih kursus. Oke, bekerja sama. Saya 2009 itu masuk sekretaris LBM, Lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama Riau, Provinsi. Yang ngajak ini Lazismu, Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah. Secara ini nggak linier ini. Iya, saya keilmuannya di LBM, tapi untuk terjun ke lampu merah ngajak anak-anak ini, ya ikut Lazismu. Lalu kemudian ketika ada jamaah tabligh ijtima, ya saya ikut juga. Akhirnya rupanya ada satu datang ke saya, Ustadz, ya, ada yang mau saya tanyakan ke Ustadz. Apa yang mau ditanyakan? Saya bilang, sebetulnya Ustadz ini Islamnya Islam apa? Kenapa? Saya bilang, kami lihat Ustadz di NU ada di LBM, tapi Ustadz kemarin juga ikut dengan Lazismu. Saya penasehat di Lazismu, saya bilang. Ini di ijtima jamaah tabligh 3 provinsi, 20.000 orang di Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau. Ustadz juga ada di sini. Ya saya dimintakan untuk mau ikut presentasi beberapa materi tentang dakwah. Apa masalahnya? Saya bilang, iya Pak Ustadz, tapi kami susah buat laporan. Rupanya Intel payah mau buat laporan ke atas. Nah, jadi Bapak Ibu jangan heran kalau saya tausiah itu, saya lalu pakai poin-poin. Poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, poin 5. Itu untuk membantu Intel biar mudah buat laporan. Saya bilang gini Pak, Islam itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dalam bidang akidah, ada akidah Asy'ari, ada Maturidi. Dalam bidang fikih, ada 4 mazhab, paling tua Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Tapi dalam ormas, ulama dulu mendirikan 1905 Sarekat Islam, 1912 Muhammadiyah, 1926 Nahdlatul Ulama, 1928 Persatuan Tarbiyah Islamiyah, 1930 Al-Jam'iyatul Wasliyah. Di Al-Jam'iyatul Wasliyah saya komisi dakwah, di Perti saya komisi fatwa, di NU saya LBM sampai 2014, di Muhammadiyah saya Lazismu. Jadi nanti Bapak kalau buat laporan, buat aja seperti saya cerita ini. Baik Pak Ustadz. Jadi tidak dibentur-benturkan bahwa ini hanyalah wasilah sarana. Nah jadi ketika itu maka sudah terjadi ada 3 komunitas yang ketemu. Pertama, orang yang dilebihkan harta, ini gengnya Utsman bin Affan. Yang kedua, orang yang dilebihkan ilmu, ini Sayyidina Ali. Yang ketiga, para aktivis, orang yang dilebihkan tenaga, Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi kita perlu orang tua, karena anak muda ini gasnya terlalu kencang. Kalau anak muda ini terlalu kencang, orang tua ini tersinggung. Dia mau ikut nggak bisa. Terlalu kencang masuk angin. Maka mesti ada orang tua juga yang mengayomi, melindungi, yang ngasih tahu, hai kita sesama jelita. Jelita maksudnya jelang 50 tahun. Ini anak-anak muda loh, umur 20-an, 30-an. Ini mereka ini memang lagi semangat. Mereka ini bukan aliran sesat. Mereka ini bukan teroris. Mereka ini bukan mau buat negara Islam. Mereka ini lagi semangat berdakwah. Target mereka biar supaya anak muda ini terayomi, terlindungi. Ya kenapa buat acaranya nggak ke masjid? Karena acaranya di hotel. Karena ada beberapa masyarakat kita yang di masjid itu dia masih belum siap untuk duduk di lantai. Karena jatuh harga dirinya. Dia mesti dibuat di hotel dengan komunitas, di masjid dia kepanasan. Kalau di hotel dingin, maka dibuat dulu acaranya di hotel. Ah, nggak masuk akal Pak Ustadz. Ya nggak masuk akal, tapi masuk hati. Ada orang-orang yang di masjid ini dia trauma. Ketika kawan dia dua kali ke masjid, meninggal. Jadi dia trauma mau tobat. Apalagi di sebagian masjid kita itu masjidnya horor. Di pintu masjid itu ada keranda jenazah.
Kawan beberapa kali ikut ngaji, taubat, ninggal. Di pintu masjid ada keranda jenazah. Ikut pengajian di masjid, judul kajiannya malam pertama di alam barzah. Padahal kenikmatan alam kubur juga menarik. Cerita tentang surga juga menarik. Cerita tentang tantangan-tantangan dakwah juga menarik. Nah, jadi memang ada yang ring 1, ring 2, ring 3. Ada yang lebih parah lagi, Lord of the Ring. Karena ring 3 ini belum bisa ke masjid. Itu maka kalau saya pergi ke satu kunjungan, itu enggak semuanya acara di masjid. Yang biasanya acara di masjid itu subuh. Kalau subuh memang saya minta di masjid, karena subuh itu ring 1 itu yang udah ngaji. Tapi kalau untuk yang tabligh agar malam, itu pasti di tanah lapang, stadion. Kenapa? Karena mungkin dia nggak ada niat ngaji, tapi pas dia lewat di tanah lapang, dia lihat rame, makan bakso dulu. Ketika sedang makan, dia dengar ceramah. Oh, ya udah dia pergi. Tapi itu berkesan di hatinya. Yang ujung-ujungnya nanti dia akan ngaji di ustadz kota tempatan. Jadi kedatangan saya tidak merusak ustadz yang ada. Ini tabligh akbar kita ini hanya sekedar mengenal Islam ya. Tapi nanti habis ini ngaji. Ngaji tauhidnya dengan Kiai Anu. Ngaji fikihnya dengan Kiai Anu. Ngaji akhlak tasawufnya dengan Kiai Anu. Nanti kita akan kembali, nanti ketemunya tahun depan. Jadi selalu di setiap kota. Saya bagi semua provinsi sama jatahnya 4 hari. Aceh 4 hari, Sumatera Utara 4 hari, walaupun kelahiran saya 4 hari. Kepulauan Riau 4 hari, Sabah 4 hari, Sarawak 4 hari, Brunei Darussalam 4 hari, Malaysia 4 hari, termasuklah Jawa Tengah 4 hari dalam setahun. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Senin saya mesti pulang, karena kalau lebih 4 hari dikhawatirkan buka cabang. Makanya kekurangan nyusun jadwal begini ini ada kelebihan, ada keuntungannya. Kelebihannya, saya tidak bisa ditarik-tarik oleh siapapun. Tidak bisa kepentingan orang kaya, politikus, siapapun nggak bisa menarik-narik. Tapi kekurangannya, saya tidak bisa hadir momen. Ustadz, nanti ceramah di tempat kami momen haul ya, nggak bisa. Acara ulang tahun partai ya, nggak bisa. Nah, jadi kalau udah saya tetapkan 4 hari, ya 4 hari. Saya nggak masalah, karena setiap kali orang Semarang minta jadwal, saya akan kasih nomor Ustadz Yunus. Dialah bemper saya. Jadi orang nggak marah sama saya, marahnya dengan beliau. Alhamdulillah sampai sekarang tidak berefek kepada pembelian kacamata.